Welcome back, sir. All systems for gaming will be prepared in a few minutes. For now, feel free to grab a cup of coffee and have a good day. Allow me to introduce myself. I am Jarvis, a virtual artificial intelligence, and I'm here to assist you with a variety of tasks as best I can, 24 hours a day, 7 days a week. Importing all preferences from home interface. Systems are now fully operational. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Ibu dan bapak guru yang hebat, perkenalkan nama saya Fajar Ramdan Hikmatullah. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 10 dari SMPN Negeri 1 Ciparai, Kabupaten Bandung. One shot, one opportunity to seize everything you ever wanted. One moment that you captured, just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, loud. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit. He choke. He's so mad, but he won't give up. Daddies, he know he won't have it. He knows his whole back to these ropes. It don't matter. He's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant. He knows when he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't do it. Lose yourself in the music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better. Souls escaping through this hole that is gaping. This world is mine for the taking. Make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom's close to postmortem. It only grows harder, homie grows hotter. He blows, it's all over. These is all on him. Coast to coast shows, he's known as the Globetrotter. Lonely roads, God only knows he's grown farther from home. He's no father. He goes home and barely knows his own daughter. But hold your nose, cause here goes the cold water. These fools don't want him no more. He's cold product. They moved on to the next mo who flows. He knows dove and sold nada. And so the soap opera is told. It unfolds. I suppose it's old partner, but the beat goes on. Da 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 da. You better lose yourself in the music. The moment you own it, you better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music. The moment you own it, you better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better. No more games. I'ma change what you call rage. Tear this and roof off like two dogs' cage. I was playing in the beginning, the mood all changed. I've been chewed up and spit out and booed off stage, but I
kept rhyming and stepped right in the next cipher. Best believe somebody's paying the Pied Piper. All the pain inside amplified by the fact that I can't get by with my 9 to 5, and I can't provide the right type of life for my family. Cause man, these food stamps don't buy diapers, and there's no movie, there's no Mackay Pfeiffer. This is my life, and these times are so hard, and it's getting even harder trying to feed and water my seed. Plus, see the thought I caught it between being a father and a prima donna. Baby mama drama screaming on her, too much for me to wanna stay in one spot. Another damn monotony's gotten me to the point I'm like a snail. I've got to formulate a plot or end up in jail or shot. Success is my only option, failure's not. Mama love you, but this trailer's got to go. I cannot grow old in Salem's Lot, so here I go, it's my shot. Feet fail me not, this may be the only opportunity that I got. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better. You can do anything you set your mind to, man. Mantap, serius Pak. Serius Pak. Namanya siapa? Hari ini Siapa? Bagus. bagus, Mantap Pak. mantap. Mantap. Mantap Arudam. you're a sky full of stars.
I'm gonna give you my heart. 'Cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. 'Cause you light up the path. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. 'Cause in the sky full of stars, I think I saw you. Cause you're a sky full of stars. I wanna die in your arms. Oh. 'Cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. Oh. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. 'Cause in the sky full of stars, I think I see you. I think I see buku judulnya Regretful by Asifasi. Jadi buku ini menceritakan tentang seorang perempuan yang bernama Nara Cantika yang bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Nara kalau nggak salah. Zaman Zulkarnain. Itu yang baru saya baca. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Firdaus dari kelas 11. Tadi tepuk tangan buat Adris 11 PAV1 ya, betul ya? Oke, tadi judulnya apa tadi teh? Tentang kamu ya, tentang siapa itu? Kita supaya ya, jadi menceritakan ada 3 tokoh ya dengan zaman yang berbeda-beda. Kalau ya. buku yang dibawa itu judulnya dari apa? Mulai yang sedih-sedih dulu ya, mungkin endingnya akan bahagia ya. Oke, lanjut. Pengarangnya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nura, perwakilan dari 11 TAP 3.
Di sini saya akan menganalisis novel yang berjudul Sudah baca Tapak sampai Tiga, halaman berapa, Mas Fahri? karya Firsa Besari. 24. Dari 1 sampai 24 itu apa yang poin yang bisa diambil tuh dari buku Sinopsis itu? dari novel Tapak Jejak ini bercerita tentang Apakah baru pengenalan karakter atau gimana? menyusuri keindahan alam, Baik, terima kasih Mas Fahri ya. budaya, Tidak mimpi-mimpiku, kau bisa lumpuhkan tanganku. Tapi tidak mimpi-mimpiku, kau bisa merebut senyumku. Tapi sungguh tak akan lama, kau bisa merobek hatiku. Tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa, dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa, bisa. Terkadang kita lupa, dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani
Dalamnya lautan akan kuarungi, gunung yang menjulang pastikan ku daki. Rintangan yang datang takkan menghalangi segala niat yang telah kita yakini. Kadang aku harus menyatu dan juga saling melengkapi untuk menggapai semua mimpi menjadi yang terbaik. Jangan pernah menyerah, menaklukkan dunia. Jangan berhenti untuk terus berjuang jadi pemenang. Tetap semangat ini takkan pernah habis selama kita terus bersama. Meski berbeda, kita pasti bisa. Rintangan yang datang takkan menghalangi segala niat yang telah kita yakini. Kadang aku harus menyatu dan juga saling melengkapi untuk menggapai semua mimpi menjadi yang terbaik. Jangan pernah menyerah, menaklukkan dunia. Jangan berhenti untuk terus berjuang jadi pemenang. Tetap semangat ini takkan pernah habis selama kita terus bersama. Meski berbeda, kita pasti bisa. Jangan putus asa menghadapi cobaan. Yakin dan percaya itulah kuncinya. Kadang aku harus menyatu dan juga saling melengkapi untuk menggapai semua mimpi menjadi yang terbaik. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, menaklukkan dunia. Jangan berhenti untuk terus berjuang jadi pemenang. Tetap semangat ini takkan pernah habis selama kita terus bersama. Meski berbeda, jangan pernah menyerah, menaklukkan dunia. Jangan berhenti untuk terus berjuang jadi pemenang. Tetap semangat ini takkan pernah habis selama kita terus bersama. Selama kita terus bersama. Selama kita terus bersama. Meski berbeda, kita pasti bisa. Jangan pernah menyerah, menaklukkan dunia. Jangan berhenti untuk terus berjuang jadi pemenang. Tetap semangat ini takkan pernah habis
asa, warnai bintang di jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdita Indriawati, calon guru penggerak angkatan 10. Di sini saya akan menerapkan pembelajaran berfilosofi Ki Hajar Dewantara yang memihak kepada siswa. Selamat menyaksikan. Salam guru penggerak. Nah, sebelum kita masuk kelas, kita cek kerapihan dulu dari mulai kuku dan seragam kalian. Akan disiapkan oleh wakil KM kalian ya. Siap, Nak. Pencah depan, Nak. Gaprak. Ayo tunjuk mana yang paling rapi. Kita bahas. Dalam bacaan yang kalian baca, ada informasi-informasi apa yang kalian dapatkan? Ibu mulai dari kelompok ini dulu. Siapa yang mau ke depan? Ya. Cuaca, musim, dan iklim merupakan keadaan udara di wilayah tertentu. Iya. Beri tepuk tangan.
pagi Bu Guru, selamat pagi Fadli, Surya, terima kasih ya sudah hadir di sini. Nih, Ibu dengar ada masalah ya dengan Fadli dan juga Surya. Bisa tolong jelaskan Bu Guru? Baik Bu, jadi kemarin Fadli ini mengejek Surya di depan teman-temannya dengan sebutan yang menghina Surya Bu. Nah, terlihat sangat tertekan nih anak ini Bu, Surya ini, dan malu katanya Bu bilang ke saya. Nah, saya merasa ini perlu ditindaklanjuti ya Bu ya. Bagaimana cara menyelesaikannya biar mereka ini ada baik gitu ya Bu untuk kedepannya dan agar tidak terulang kembali gitu. Iya baik, terima kasih ya Bu Guru. Bu Guru sudah menjelaskan kejadian seperti apa. Nah, di sini Ibu bukan mencari siapa yang salah karena setiap orang itu pasti pernah berbuat salah ya. Tapi yang terpenting adalah kita belajar dari kesalahan itu dan kita berusaha untuk memperbaikinya. Bagaimana? Setuju tidak Fadli, Surya? Ya, baik ya. Sekarang kita cari solusinya bersama-sama ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu ke Fadli. Fadli pasti melakukan perbuatan itu karena ada alasannya. Kenapa Fadli? Ya Bu, saya mengejek Surya karena dia tidak mau menjauhkan komiknya hanya karena alasan orang lain merusaknya. Dan saya merasa sangat kesal karena saya sangat ingin sekali membaca bukunya. Iya, terima kasih ya. Fadli sudah berkata jujur. Nih, sekarang Ibu mau tanya sama Surya. Surya, bagaimana perasaan Surya ketika Fadli itu mengejek Surya? Saya merasa sangat malu dan sedih Bu. Saya suka buku komik saya dan tidak ingin orang lain merusaknya. Tapi ketika Fadli mengejek saya di depan teman-teman, saya merasa sangat tidak dihargai. Iya, Fadli sudah dengar barusan bagaimana perasaan Surya ketika Fadli itu mengejek Surya? Ya Bu, saya tidak sadar bahwa ejekan saya begitu membuat Surya begitu sedih. Saya minta maaf Bu. Iya, bagus ya Fadli. Nih, Fadli tahu tidak keyakinan kelas atau sekolah yang sudah kita sepakati? Tahu Bu. Tahu. Nah, kalau mengejek itu sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Tidak. Lalu keyakinan kelas apa yang sudah Fadli langgar? Saling menghargai dan menghormati. Nah, saling menghargai dan menghormati itu penting tidak menurut Fadli? Penting Bu, karena dengan kita saling menghormati dan menghargai kita dapat mencegah pertengkaran atau perselisihan antar teman. Iya, betul sekali ya, bahwa dengan kita saling menghormati, saling menghargai itu dapat mencegah pertengkaran ya. Dan selain itu juga dapat membangun kerjasama antara teman ya. Dengan teman kita bisa saling bekerja sama karena kita saling menghormati, saling menghargai ya. Kemudian juga itu dapat meningkatkan rasa percaya diri, kepercayaan diri terhadap diri seseorang ya. Ya Bu, saya menyesal karena sudah mengejek Surya dan saya akan minta maaf kepada Surya. Saya tidak akan mengulangi lagi. Bagus sekali ya Fadli ya. Itu adalah sikap yang sudah baik yang Fadli tunjukkan. Nah, sekarang untuk selanjutnya nih, tindakan apa yang akan Fadli lakukan untuk memperbaikinya? Saya akan meminta maaf kepada Surya dan saya akan mencoba untuk mengerti perasaan orang lain. Iya, bagus sekali. Fadli sudah menemukan solusinya ya. Solusi dari tindakan yang Fadli lakukan itu dan Fadli akan memperbaikinya ke depannya. Sekarang Fadli minta maaf sama Surya. Surya, saya minta maaf atas apa yang saya mengejek kamu dan saya akan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Iya, sama-sama. Saya juga minta maaf karena saya tidak meminjamkan buku komiknya. Iya, alhamdulillah ya Bu Guru. Ini masalahnya sudah selesai dan juga Fadli sama Surya ini sudah meminta maaf. Ibu dan juga Ibu Guru akan terus memantau kalian untuk memastikan bahwa ini akan berjalan ke yang lebih baik lagi ya Bu Guru ya. Ya, terima kasih Bu Guru sudah bekerja sama, sudah mengawasi. Terima kasih juga Fadli, Surya ya. Kalian harus menjadi teman lagi ya seperti biasa, tidak boleh bertengkar lagi, tidak boleh mengejek-ngejek lagi. Terima kasih Ibu, saya akan terus memantau mereka dan memastikan agar tidak terulang kembali dan lebih baik lagi ke depannya. Iya, baik, terima kasih. Silakan Fadli, Surya kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Sampah pada tempat
ghost. You gotta change your mind if you're gonna let go. No matter how you feel, nothing's holding you up. Nobody holding you back from the life that you want. Makanannya ada tempoyak, makanan dari Kalimantan Barat ada tempoyak, dan tariannya adalah mandau. Baju adat dari Kalimantan Barat adalah kimbaga. Kalimantan Barat ada alat musik. Assalamualaikum Bu Ajeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Bu Ajeng? Alhamdulillah baik Bu. Kabar Bu Fitri? Alhamdulillah baik Bu Ajeng. Gimana kabarnya anak-anak di kelas? Alhamdulillah sejauh ini baik-baik saja. Alhamdulillah Bu Ajeng. Berkaitan dengan kegiatan supervisi yang akan kita laksanakan, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan. Ada waktu Bu Ajeng? Boleh. Ya, Bu Ajeng. Gini, berkaitan dengan supervisi pengajaran yang akan dilakukan, ada tujuan pembelajaran apa kira-kira yang akan Bu Ajeng sajikan nanti? Boleh disampaikan? Ya, tujuan pembelajaran sebelumnya sepertinya besok saya akan membahas tentang tema akhir. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu anak mampu mengenal benda-benda ciptaan Tuhan, mampu mengembangkan motorik kasar dan motorik halusnya, mengenal keaksaraan awal, terus mengenal konsep asal air atau manfaat air juga, dan mengungkapkan pendapatnya dengan kalimat sederhana, juga dapat menciptakan hasil karya. Berarti nanti Bu Ajeng rencananya akan melakukan pembelajaran tema air ya Bu Ajeng ya. Jadi itu dengan tujuan-tujuan yang tadi Bu Ajeng sampaikan, yaitu mampu mengenal benda ciptaan Tuhan dan lain sebagainya. Kemudian kira-kira metode apa saja yang nanti akan Bu Ajeng lakukan dalam pembelajaran tersebut? Rencananya metode yang akan saya gunakan yaitu metode bercakap-cakap di awal kegiatan, kemudian tanya jawab juga, pemberian tugas dan demonstrasi. Oh gitu. Berarti ada dalam satu kegiatan pembelajaran tapi terdapat beberapa metode ya, yang bisa disampaikan kepada anak. Tadi cakap-cakap, tanya jawab juga, kemudian pemberian tugas dan demonstrasi. Kemudian alat yang dan bahan sebagai sumber belajar, apakah sudah disiapkan Bu Ajeng? Iya, karena saya sudah merancang kegiatan untuk besok, sepertinya alat dan bahannya sudah saya pikirkan terlebih dahulu dan sudah saya siapkan hari ini. Ragam main medianya yaitu dengan media lospat seperti kartu huruf, bentuk botol yang ada tulisan huruf-hurufnya itu, Lego kotak dari korek api bekas, pipa-pipa yang bisa disambung itu, manik-manik dari kayu. Terus untuk kegiatan yang lainnya ada lem, kertas warna, lembar kerja seperti ini. Selain itu juga saya menggunakan metode teknologi digital yaitu infocus dan laptop untuk menonton. Bagus sekali Bu Ajeng. Jadi bermacam-macam ragam media yang disediakan ya untuk pembelajarannya dan setiap harinya. Tadi juga ada ragam media lospat, itu bagus sekali buat perkembangan anak-anak usia dini ya. Kemudian juga untuk mengenal IT juga ya. Jadi sekaligus mengenal IT disediakan juga infocus dan laptop. Bagus sekali. Kemudian tahapan, bisa Bu Ajeng ceritakan tahapan pembelajaran yang akan disajikan nanti? Ya, untuk tahapan kegiatannya kita ada kegiatan pembukaan, kegiatan inti, juga kegiatan penutup. Kalau di pembukaan biasanya guru dan anak melakukan percakapan, misalnya seperti bertanya jawab tentang hari, tanggal, bulan, dan tahun. Terus tanya jawab juga tentang air, manfaat air, asal air dari mana, dan juga saya akan memberikan sedikit lagu tentang manfaat air. Setelah itu saya akan mengajak anak-anak menonton bersama mengenai tentang asal air, manfaat air juga. Jadi selain bertanya jawab, saya akan memberikan tontonan untuk anak-anak agar lebih menarik gitu. Terus setelah anak-anak diajak menonton, kita langsung memberikan penjelasan kegiatan yang akan dilakukan. Langsung masuk ke kegiatan inti, saya akan mengajak anak melakukan kegiatan kolase dari kertas lipat dirobek-robek. Kemudian menyusun huruf dari kartu huruf atau tutup botol yang ada tulisan huruf-hurufnya itu. Dan kegiatan yang ketiga yaitu membuat kolam air atau tempat air. Jadi air bisa masuk ke kolam. Nanti anak-anak membuat kolam dari Lego, dari dus korek api itu, dari manik-manik, dari pipa-pipa juga seperti itu. Nanti kegiatan penutupnya yang pastinya saya akan melakukan refleksi. Jadi saya akan menanyakan kembali kegiatan hari ini, apa yang sudah dilaksanakan, kemudian menanyakan perasaan anak kegiatan hari ini, kira-kira anak happy nggak gitu, dan juga memberikan informasi untuk kegiatan besok hari ini. Bagus sekali Bu Ajeng. Jadi tadi
juga informasi ya, ada informasi untuk kegiatan hari esok. Bagus sekali Bu Ajeng. Kemudian menurut Ibu, materi apa nih kira-kira yang dianggap sulit oleh siswa pada pembelajaran tersebut? Kebetulan kan saya mengajar di kelompok A, Bu. Kalau di kelompok A, motorik halus anak biasanya belum belum berkembang maksimal, jadi masih butuh dilatih dengan teratur gitu. Jadi dengan kegiatan kolase nanti anak akan belajar merobek, itu akan sedikitnya melatih motorik halus anak gitu. Tapi itu juga yang harus saya waspadai karena itu sepertinya untuk anak agak sulit gitu, Bu. Jadi butuh bimbingan mungkin ya di kegiatan itu. Berarti untuk kegiatan kolase ya yang dianggap sulit karena mungkin perkembangan motorik halus anak seusia yang di kelompok tersebut memang belum berkembang optimal seperti itu ya Bu Ajeng. Kalau cara strategi yang Bu Ajeng siapkan untuk menanggulanginya sudah ada? Ya, caranya yaitu saya mungkin mengajak anak sepertinya setiap hari akan saya latih terus motorik halusnya, baik dengan merobek, meremas kertas seperti itu, atau apa ya kegiatan sepertinya melatih jari juga kan itu motorik halus gitu Bu. Jadi setiap hari sepertinya saya akan menerapkan kegiatan-kegiatan gitu. Jadi strateginya dilatih setiap hari untuk melatih kelenturan motor halus ya, jadi ya Bu Ajeng ya. Kemudian dari pembelajaran yang sudah disiapkan tersebut, apakah sudah memuat pembelajaran berdiferensiasi? Apakah di dalamnya itu ada diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses dan diferensiasi produk? Oke. Di kegiatan ini pastinya sudah termasuk pembelajaran berdiferensiasi Bu, karena saya juga sudah menyiapkan konten nih, kegiatan konten. Jadi saya mengajak anak menonton video, itu kan sudah masuk ke konten ya Bu. Terus siap. Mana tangan kananmu? Ini tangan kananmu. Mana tangan kirimu? Ini tangan kirimu. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Bagus. Direntangkan, dibengkokkan, putar ke maju kanan, maju kiri. Ayo tepukan. 5 dari kananku, 5 dari kiriku, ku gabung jadi 10, ku siap berdoa. Siap teman-teman, mari kita berdoa sebelum A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selamat pagi teman-teman. Oke, siapa yang tahu hari ini hari apa? Kamis. Hah? Kamis. Nah, betul. Ini hari. Kalau kemarin hari apa? Selasa. Bagus Aleta. Kalau besok hari apa? Hari ini hari Rabu. Kalau besok hari? Kalau sudah hari Rabu apa? Hari? Kamis. Hari apa? Oke. Sekarang siapa yang tahu tanggal berapa? Tanggal bulan September, tahunnya 2020. Oke, lihat cuaca hari. alhamdulillah senang dan juga lega Bu, ternyata seru juga kegiatan hari ini. Alhamdulillah. Apakah proses pembelajaran yang tadi Bu Ajeng laksanakan sudah sesuai dengan yang direncanakan? Alhamdulillah sudah sesuai dan sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Bisa
bisa Ibu ceritakan hal-hal apa saja yang dirasakan tadi cukup memuaskan dalam proses kegiatan Ibu tadi? Ternyata setelah kegiatan yang tadi dilakukan, anak-anak terlihat antusias, aktif dan bersemangat juga mengikuti kegiatan pembelajaran. Alhamdulillah. Terus bagaimana perkiraan Ibu mengenai pencapaian dengan tujuan pembelajaran? Karena kita tujuan pembelajarannya banyak, tapi alhamdulillah dengan beberapa kegiatan tadi yang saya lakukan sudah tercapai, Bu. Namun masih belum maksimal juga dikarenakan ada anak yang tidak konsentrasi ketika saya menjelaskan kegiatan. Kemudian hasil yang dikerjakan anak juga jadi kurang maksimal gitu, Bu. Oh, jadi bisa ada yang kurang maksimal ya. Baik, kalau menurut Ibu juga yang menjadi kesulitannya itu dari siswa itu apa? Dari kegiatan tadi itu kan ada kegiatan merobek. Di kelompok A itu ketika kegiatan merobek, apalagi perintahnya harus merobek dengan robekan teknologi, itu agak kesulitan karena mereka motorik halusnya belum maksimal lah gitu ya. Jadi si robekan yang dihasilkan itu masih lebar. Padahal kita kan kegiatannya itu membuat rintik-rintik hujan. Berarti kan kertas yang harus dirobek itu kecil. Gitu. Ternyata anak masih kesulitan ketika merobek kertasnya harus kecil. Gitu. Jadi kesulitan siswa itu mungkin karena perkembangan motorik halusnya itu ya, karena memang tahapan perkembangan motorik halus untuk kelompok itu memang masih belum berkembang maksimal. Terus yang menjadi kesulitan dari Ibu Ajeng sendiri? Alhamdulillah karena kegiatan ini saya rancang dengan maksimal, tidak ada kesulitan yang berarti, hanya saja saya kurang melihat ada anak yang masih susah dikondisikan. Hanya itu saja, pengkondisian kelas, mungkin lebih ke pengkondisian kelasnya yang menjadi kesulitan dari Ibu Ajeng tadi ya. Kalau alternatif untuk mengatasi kesulitan yang Bu Ajeng alami itu ada kira-kira? Karena anaknya aktif, sepertinya alternatif untuk mengatasi kesulitan ini saya harus membuat aktiviti yang menarik. Nah, dari Welcome to Al Amanah Junior High School Cileunyi. We strive to create a school-based environmental, child-friendly, professional, and excellent service. SMP Al Amanah terletak di lingkungan strategis, berada di lingkungan komplek rumah makan yang cukup kondusif untuk lingkungan pendidikan. Memiliki visi mewujudkan sumber daya manusia rahmatan lil alamin, yang berarti bahwa apa yang dipahami, dipikirkan, dilakukan semata-mata untuk ibadah kepada Allah dan diimplementasikan secara menyeluruh untuk mewujudkan pendidikan yang berkarakter. Dengan sebanyak 42 tenaga pendidik dan kependidikan serta dengan jumlah siswa sebanyak 484 siap mewujudkan visi tersebut. Salah satu hasil pendidikan berkarakter adalah terinternalisasinya nilai-nilai peduli dan cinta lingkungan yang bersih, rindang, serta tentu bernilai edukasi. Program Sekolah Hijau kami upayakan dengan melibatkan peserta didik melalui program menanam, greenhouse, ekstrakurikuler, pertanian, piket menyiram tanaman, pengurangan sampah plastik, dengan mewajibkan siswa membawa tumbler untuk minum dengan air galon refill yang disiapkan di setiap ruang kelas, serta wajib membawa misting untuk wadah jajanan dan makan. SMP Al Amanah berupaya mengelola sampah secara mandiri, program bank sampah, penerapan prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle. Sebagai sekolah yang ramah anak, fasilitas UKS kami berdayakan. Sistem pembinaan aturan sanksi kami terapkan. Semua catatan perilaku pelanggaran dan prestasi anak tercatat dalam sebuah aplikasi yang kami kembangkan, yang kami sebut aplikasi Atrek, Attitude Record. Upaya sanitasi juga menjadi fokus perhatian dalam upaya menciptakan sekolah sehat dengan menyediakan MCK yang layak dan nyaman, terpisah untuk putra dan putri, tempat cuci tangan, serta pembinaan kantin sekolah yang bekerja sama dengan Akademi Tata Boga Bandung. Mendapat penghargaan sebagai sekolah adiwiyata tingkat provinsi, kami terus berupaya menuju tingkat nasional dengan tetap pembangunan karakter sebagai tujuan utama.
Kenapa mengikuti pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10? Pertamanya direkomendasikan oleh kepala sekolah yang kebetulan di sekolah saya yaitu SDN Dor 1 ini belum ada yang menjadi guru penggerak. Nah, di sini saya ingin mendapatkan pengalaman baru mengenai praktek pengajaran atau metode yang berpihak pada siswa. Kemudian di sini juga saya ingin mengembangkan potensi saya sebagai pendidik. Awalnya dapat rekomendasi dari teman bahwa di program Guru Penggerak kita bisa mengembangkan diri baik secara pribadi maupun secara profesional sebagai guru. Alasan saya mengikuti pelatihan calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bandung karena saya melihat rekan-rekan kerja saya di SMA dan Negeri 7 Cicalengka, mereka yang sudah mengikuti pelatihan guru penggerak sebelumnya, mereka memiliki kemampuan dan kompetensi yang meningkat. Mereka memiliki banyak perubahan selama menjadi guru dan mereka menjadi guru yang lebih baik untuk murid. Sehingga saya tertarik untuk mengembangkan potensi yang saya miliki, juga mengembangkan kompetensi saya sebagai guru demi keberlangsungan pembelajaran yang lebih baik, khususnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Karena disuruh, diperintahkan oleh kepala sekolah. Motivasi saya mengikuti program pendidikan guru penggerak, saya ingin menjadi guru yang lebih baik lagi. Saya ingin menjadi guru yang dapat memberikan pembelajaran yang bermakna bagi murid-muridnya. Saya percaya bahwa program pendidikan guru penggerak ini dapat membantu saya untuk mencapai tujuan tersebut. Pendidikan ini membekali saya dengan berbagai keterampilan dan kompetensi yang diperlukan untuk menjadi guru yang profesional dan bertransformasi. Kenapa saya mengikuti program pendidikan guru penggerak? Karena program pendidikan guru penggerak ini banyak sekali manfaat buat saya, terutama bagi pengembangan profesional seorang guru. Karena pendidikan guru penggerak ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi pedagogik, kepemimpinan, dan kemampuan inovasi guru dalam pembelajaran. Nah, di sini guru akan diajarkan untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang efektif di sekolah. Saya ikutan CGP terutama didorong oleh kepala sekolah. Yang kedua, termotivasi saya sebagai guru untuk jauh lebih baik dalam pembelajaran. Kenapa saya ingin mengikuti kegiatan calon guru penggerak? Salah satunya adalah agar saya bisa mendapatkan pengalaman yang lebih yang belum saya dapatkan sebelumnya, dan saya memiliki wawasan baru tentang dunia pendidikan yang lain. Yang pertama, saya ingin mengembangkan kompetensi guru sebagai pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian yang kedua, saya akan mendapatkan bimbingan di mana pada saat melakukan atau melaksanakan pendidikan guru penggerak, saya akan dibimbing oleh instruktur, fasilitator, dan pengajar praktik profesional. Karena adanya dorongan dan motivasi dari kepala sekolah, keluarga, dan rekan sejawat, program di guru penggerak ini kita bisa mengembangkan diri. Motivasi saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini adalah untuk mengembangkan kualitas dan kompetensi guru agar bisa menjadi agen perubahan yang inspiratif dan mendorong terciptanya lingkungan belajar yang menyenangkan dan efektif serta dapat berinovasi dalam proses belajar mengajar tentunya bersama murid. Apa yang paling berkesan dari pendidikan guru penggerak angkatan 10? Yang paling berkesan nih dari kegiatan pendidikan guru penggerak ini yaitu saya bisa bertemu dengan fasilitator, dengan pengajar praktik maupun dengan rekan guru CGP yang lainnya di ruang kolaborasi, kemudian di lokakarya maupun di pendampingan individu oleh pengajar praktik yang langsung datang ke sekolah kami. Hal-hal yang paling berkesan dari pendidikan guru penggerak ini, terutama buat saya diajak untuk merenungkan praktek mengajar dan kepemimpinan yang membantu saya memahami kekuatan dan area pengembangan pribadi.
Refleksi ini membuka ruang untuk perubahan mindset dan pendekatan dalam mengajar. Dan selain itu juga yang paling berkesan adalah ketika saya mengikuti ruang kolaborasi. Di situ saya bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan hebat dan juga dengan Bapak Fasilitator, juga dengan Ibu Pengajar Praktik. Juga selain itu juga saya sangat berkesan ketika mengikuti Lokakarya. Yang berkesan adalah saya mendapat ilmu-ilmu bagaimana pembelajaran yang menyenangkan, bagaimana pembelajaran yang berpihak pada murid, bagaimana berkolaborasi dengan guru dan rekan sejawat, dan bagaimana saya bisa mengembangkan potensi-potensi dan aset-aset yang ada di sekolah. Hal yang paling berkesan selama saya mengikuti pelatihan calon guru penggerak angkatan ke-10 ini, tentu saja selain mendapat banyak kompetensi dan juga pembelajaran, saya banyak mengenal guru-guru dari luar sekolah, khususnya dari luar tingkat SMA, ada dari SD, SMP, bahkan TK, dan dari beliau-beliaulah saya mendapatkan pembelajaran yang sangat banyak dan sangat berharga yang dapat saya aplikasikan. Kita dapat kesempatan untuk mengembangkan kompetensi dan juga mengembangkan jiwa kepemimpinan, serta dapat kesempatan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Paling berkesan dalam PGP ini, yang paling berkesan bagi saya adalah saya bisa bertemu dengan teman-teman, rekan guru-guru yang hebat dari sekolah lain, dari dari wilayah lain. Kemudian juga saya bertemu dengan fasilitator atau PP yang mempunyai pengalaman yang luar biasa, sehingga lebih memotivasi saya untuk belajar dan untuk menjadi pribadi dan guru yang lebih baik. Melalui program Guru Penggerak menjadi pelecut penyemangat untuk terus belajar merespon perubahan yang terjadi. Salah satunya pemikiran Ki Hajar Dewantara, didiklah murid, didiklah anak sesuai dengan zamannya. Jadi kita sebagai pendidik tidak bisa membandingkan kita sekolah dulu dengan sekolah saat sekarang. Selama pendidikan penggerak angkatan 10, saya dapat bertukar berbagi praktik baik dan juga pembelajaran dalam studi kasus bersama rekan guru penggerak lainnya. Hal yang paling berkesan yaitu ketika kegiatan ruang kolaborasi, di mana bertemu dengan Bapak Fasilitator dan bertemu juga dengan teman-teman yang lainnya. Pada saat rukol dan pada saat loka, karena di kesempatan tersebut saya bisa bertemu dengan orang-orang yang hebat luar biasa. Hal yang paling berkesan dalam mengikuti program pendidikan guru penggerak ini ialah melihat perubahan nyata dalam inovasi pembelajaran serta memberikan dampak positif kepada murid, sehingga kita lebih merasa percaya diri dalam mengimplementasikan metode pengajaran yang inovatif, sehingga siswa jadi lebih aktif dan terlibat dalam pembelajaran. Apa hal terberat yang dihadapi ketika mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 10? Yang paling terberat nih yaitu mengerjakan tugas-tugas yang ada di LMS. Karena tugas-tugasnya begitu singkat pengerjaannya, kemudian ada due date-nya. Aduh, itu merupakan hal terberat bagi saya karena di sini saya harus bisa membagi waktu antara tugas-tugas di sekolah, kemudian tugas di rumah, serta tugas-tugas yang ada di pendidikan guru penggerak ini. Yang terberat gitu ya selama mengikuti PGP ini adalah ketika saya mendapatkan tugas untuk berupa video gitu ya, berupa pembuatan video, karena terus terang saja itu kalau membuat video dalam durasi yang sangat panjang itu menguploadnya ataupun mengeditnya juga
lumayan gitu ya, menguras waktu, kemudian lagi menguras kreativitas kita. Membagi waktu antara tugas yang ada di LMS dan juga tugas-tugas lainnya, serta berbagi praktik baik untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu yang didapat dari program guru penggerak. Salah satu tantangan terbesar dalam mengikuti pendidikan guru penggerak ini adalah membagi waktu antara tugas mengajar sehari-hari dengan tugas-tugas dari program pendidikan guru penggerak ini. Saya merasa kesulitan untuk menyeimbangkan tanggung jawab sebagai pendidik, peserta guru penggerak, dan mungkin juga tanggung jawab pribadi atau keluarga. Hal terberat yang saya alami sama pelatihan guru penggerak angkatan ke-10 ini sebetulnya lebih kepada diri saya pribadi. Tugas-tugas yang saya laksanakan bisa saya laksanakan dengan alhamdulillah bisa dilaksanakan dengan baik karena saya banyak berkolaborasi dan bertanya kepada angkatan-angkatan sebelumnya, alumni guru penggerak dan sebelumnya. Ketika mulai masuk ke modul 1.4, luar biasa hektik dengan pekerjaan, dengan jadwal di sekolah, dengan tugas di LMS, dengan aksi nyata dan lain sebagainya. Itu luar biasa banget. Tantangan yang dihadapi yang pertama, banyak tugas sekali ya yang harus dikerjakan dalam waktu yang sudah ditentukan ataupun yang tidak. Kemudian saya harus bisa memanage waktu untuk keluarga yang ada di rumah, di sekolah. Juga saya harus mengikuti perubahan atau menyesuaikan dengan adanya kebijakan tuntutan masyarakat yang mempengaruhi dunia pendidikan, di mana saya sebagai calon guru penggerak harus mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut dan mencari solusi kreatif untuk mengatasi masalah-masalah yang akan timbul di kemudian hari. Hal terberat adalah bagaimana saya bisa melawan waktu, mengatur waktu supaya berbagai kegiatan bisa saya lakukan dengan baik dan bisa dicapai dengan baik. Hal yang paling menantang dalam pendidikan guru penggerak yaitu membagi waktu antara di rumah, di sekolah, dan juga tugas-tugas yang ada di LMS. Begitupun dengan mengubahnya paradigma lama menjadi paradigma baru, di mana guru penggerak itu harus bisa merubah paradigma lama dengan menerapkan praktik baik dalam pembelajarannya. Hal terberat saya dalam mengikuti guru penggerak membagi waktu bersama keluarga, organisasi. Hal yang paling menantang mengikuti pendidikan guru penggerak ini ialah manajemen waktu. Karena mengikuti guru penggerak ini perlu komitmen waktu, sementara menjadi seorang guru harus tetap mengajar dan memenuhi tanggung jawab serta dapat mengadopsi metode pembelajaran baru dan menyesuaikan dengan kurikulum yang ada. Siapa CGP yang paling unik? Semua rekan guru CGP menurut saya unik-unik karena mereka itu memiliki keunikan masing-masing, kemudian minat dan juga kemampuan yang berbeda-beda, dan menurut saya itu sangat unik. Bu Ucu, dia selalu spontan dalam memberikan inspirasi. Dua, juga apalagi ya, yang saya ingat Bu Ucu itu tiba-tiba langsung jatuh gitu, dia tahu kenapa, itu yang selalu saya ingat. Calon guru penggerak yang paling unik, khususnya di kelas A menurut saya adalah semuanya. Karena semua guru-guru di kelas A, CGP Angkatan 10 Kabupaten Bandung, memiliki keunikan dan sifat yang unik masing-masing. Semuanya memiliki ciri khas dan juga hal-hal yang menyenangkan yang bisa memberi saya inspirasi sebagai guru dan sebagai pribadi. Pijar Taufik. Paling unik yaitu Pak Pijar, Pak
Fajar dan Pak Wahya. Pijar atau Pi? Saya sendiri dong, tapi tidak tahu saya keunikannya dari mana. Rame Budita, gitu ya. Budita kenapa? Dia unik, beda dari yang lain, dia heboh, tetapi dia juga pintar, kemudian lagi inovatif, gitu ya. Bu Ucu, sesuai dengan namanya, Bu Ucu itu lucu. Dan lucunya, Bu Ucu itu nggak sadar kalau dia lucu. Bicaranya lucu, gerak-geriknya juga lucu. Sebetulnya semuanya memiliki keunikan masing-masing yang luar biasa. Siapa CGP yang paling ramah? Selama mengikuti pendidikan, Guru Penggerak Angkatan 10. CGP yang paling rame ya, yang paling rame menurut saya itu CGP yang ada di Lokakarya. Itu bapak-bapak semua ya, yang 4 orang itu aduh semuanya rame-rame lucu-lucu. Jadi ketika kami melakukan Lokakarya, wah semuanya seru-seru, rame-rame. Ya, menurut saya mereka yang paling rame. Pak Wahyat, Pak Fajar, Pak Pijar, 3 orang ini senantiasa rame. Bahkan ketika mindfulness pun mereka tetap rame. Tentu saja kelompok dari PP UII Selihat. Di situ ada Pak Fajar, Pak Pijar, Pak Wahyat, Pak Opi, aku, dan Teh Nur. Nah, kalau yang paling rame selama pendidikan calon guru penggerak, jujur saja itu dari bapak-bapak yang selalu menjadi mood booster bagi ibu-ibu ketika sedang kelelahan, untuk Pak Pijar yang selalu bersemangat dan on fire ketika melaksanakan pembelajaran di kelas. WFF dong, Wahyat, Fajar, Pijar. Yang paling seru dan rame ketika melakukan Lokakarya bersama, yaitu Pak Pijar dan Pak Fajar serta ada Pak Wahyat. Mereka itu bertiga selalu membuat kelucuan-kelucuan yang membuat kami tertawa sehingga menghangatkan suasana. Paling rame semua siswa kelas 1 atau kelas A seru dan rame dalam segala bidang, baik pembelajaran maupun makanan. WFF, Wahyat, Fajar, Pijar, senggol dong. Hal-hal apa yang paling dirindukan dari pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10? Yang paling dirindukan nih yaitu kegiatan Zoom Meet pada saat ruang kolaborasi bersama rekan guru yang ada di Kabupaten Bandung. Kemudian juga kegiatan Lokakarya yang dilaksanakan 1 bulan sekali, itu sangat saya rindukan. Dirindukan yaitu ketika kegiatan ruang kolaborasi dan Lokakarya, di mana kegiatan ini bisa bertemu dengan rekan-rekan yang lainnya dan juga bisa sharing dan berbagi ilmu dalam kegiatan tersebut. Mengikuti ruang kolaborasi bersama Paksil dan juga teman-teman CGP yang hebat, mengikuti Lokakarya dan juga berbagi pengalaman yang bermanfaat bersama guru-guru CGP yang hebat. Salah satu aspek yang paling dirindukan adalah kesempatan untuk bekerja sama dengan guru-guru dari berbagai latar belakang dan daerah. Diskusi, berbagi pengalaman, serta saling memberikan dukungan selama proses pembelajaran menciptakan ikatan profesional yang kuat. Selain itu juga ketika kita mengikuti kegiatan kolaborasi, di mana di situ ada kehadiran dari Bapak Fasilitator yang mendampingi selama kegiatan kolaborasi. Beliau juga memberikan pengalaman belajar yang personal dan mendalam. Bimbingan yang diberikan seringkali sangat membantu dalam pengembangan diri. Hal yang akan saya rindukan selama pembelajaran guru penggerak ini tentu saja banyak hal, yaitu ibu bapak sekalian sesama peserta pelatihan calon guru penggerak angkatan 10 ketika melakukan pembelajaran daring, ketika melakukan pembelajaran luring yaitu di Lokakarya, kita akan melakukan banyak sekali praktek-praktek pembelajaran
hal-hal yang menyenangkan, ice breaking, bahkan mungkin entertainment lainnya seperti botram, jajan mixu bersama, terus kita saling sharing juga. Itu adalah hal yang akan saya sangat rindukan ketika berinteraksi dengan ibu bapak sekalian. Yang paling dirindukan dalam pendidikan guru penggerak, tentu saja momen seperti lokakarya itu akan sangat dirindukan, karena kita tidak akan bisa belajar bareng lagi, tidak akan bisa kumpul lagi untuk mendapatkan pendidikan gitu ya. Termasuk juga momen-momen ketika adanya ruang kolaborasi gitu ya, karena kita tidak bisa diskusi lagi dengan teman-teman, karena kita tidak bisa mendapatkan materi lagi dari fasilitator. Dirindukan nanti setelah selesai guru penggerak yaitu pengalaman belajar ya bersama guru yang lain yang telah lulus CGP, kemudian pengalaman belajar baik secara mandiri ataupun kelompok yang terbimbing, berstruktur dan menyenangkan. Juga pengalaman yang mendapatkan bimbingan dari fasilitator atau mentoring dari pengajar praktik. Yang terakhir juga peningkatan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran yang berusaha dan mandiri. Keseruan di kelas, diskusi, juga banyak with game atau ice breaking yang dilakukan bersama PP dan memberikan sejawat. Hal yang paling dirindukan dalam pendidikan guru penggerak bisa belajar dengan guru-guru hebat, pembelajaran dari LMS, Rukol, saat canda dan tawa saat Rukol. Terus yang saya rindukan adalah bisa sharing masalah tugas, walaupun di hari besok ada tugas menanti. Hal yang paling dirindukan mengikuti program guru penggerak ini ialah adanya interaksi dan diskusi yang mendalam dengan sesama rekan guru, serta mendapatkan kesempatan untuk berbagi pengalaman belajar dari perspektif yang lain, mengembangkan jaringan profesional yang kuat, dan semangat untuk terus belajar dan berinovasi. Apa yang diharapkan setelah mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 10? Memberikan dampak positif bagi peserta didik, khususnya di sekolah saya SDN 21. Kemudian saya juga ingin berbagi praktik baik bersama rekan-rekan guru di sekolah saya maupun di luar sekolah. Sehat badan, sehat mental, karena biar bagaimanapun kalau tanpa dua itu rasanya sia-sia saja. Hal yang saya harapkan setelah pelatihan calon guru penggerak ini selesai adalah kepada diri saya pribadi sebagai guru, saya dapat berkembang menjadi lebih baik, menjadi guru yang dirindukan oleh siswa saya di kelas, bukan yang tidak dirindukan oleh siswa. Siswa menjadi senang belajar sejarah dengan saya. Kemudian harapan saya kepada ibu bapak semuanya, semoga kita dapat bersilaturahmi seperti saat ini, jangan sampai putus silaturahmi. Kalau misalkan ketemu di jalan, kita harus saling sapa. Harapan saya mulai dari diri saya sendiri dengan meningkatkan semangat berkemajuan dalam mendorong kepemimpinan murid di sekolah, membuka ruang diskusi yang positif dan ruang kolaborasi antar guru dan pemangku kepentingan baik di dalam maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya di SDN Naralita 02. Ing ngarso sungtulodo, ing madya mangunkarso, tuturi handayani. Bergerak, menggerakkan. Saya ingin menjadi pemimpin pendidikan masa depan yang mewujudkan generasi unggul untuk Indonesia. Setelah CGP ini ngalir aja seperti air mengalir, kemana saya harus bermuara untuk melihat samudra yang luas dan di bawahnya terdapat mutiara-mutiara yang indah. Harapan terbesar saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini adalah saya sebagai guru penggerak mampu menerapkan ide-ide dan inovasi yang telah saya pelajari selama program pendidikan guru penggerak ini.
di dalam lingkungan sekolah. Dan selain itu juga semoga saya dapat memimpin perubahan dalam pembelajaran, mendorong metode yang lebih kreatif, inklusif, dan berpusat pada siswa. Yang pertama, saya ingin menjadi agen perubahan dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Kemudian, guru penggerak sulit untuk ditemukan, terasa sangat sulit ketika harus dipisahkan, dan tidak mungkin untuk dilupakan. Ingat moto guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tergerak untuk melakukan perubahan, bergerak tidak boleh pasif, harus selalu melakukan perubahan. Dan menggerakkan komunitas di sekolah maupun di sekolah saya. Teruslah belajar dan mengimplementasikan pembelajaran di program guru penggerak di sekolah dan di organisasi agar termotivasi bagi rekan-rekan saya. Tentunya saya bisa menerapkan ilmu yang saya miliki di tempat saya bekerja, sehingga minimal lingkungan pembelajaran saya akan lebih baik. Kemudian lagi saya juga bisa menjadi guru yang lebih baik daripada sebelumnya. Hal yang diharapkan setelah mengikuti program pendidikan guru penggerak ini ialah setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini, harapan saya bisa menerapkan semua ilmu keterampilan baru yang diperoleh dari program pendidikan guru penggerak ini, serta dapat lebih efektif dan menginspirasi dan memotivasi murid, dan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inovatif dan inklusif. Selain itu, harapannya juga untuk terus dapat berkolaborasi dengan rekan guru dan berbagi praktik baik demi peningkatan kualitas pendidikan belajar mengajar, serta agar siswa lebih termotivasi dan dapat berprestasi. Kasih kata-kata bijaknya dong. Jangan takut untuk berjalan lambat, tapi takutlah kalau kita hanya berdiri diam. Di sini kita bisa artikan, kita jangan takut untuk mencari ilmu walaupun sudah tua. Tapi di sini kita harus takut ketika kita berdiri diam dan tidak melakukan apa-apa. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Hidup bukan tentang aku bisa, namun tentang aku mencoba. Belajar bukan untuk jadi yang terhebat, namun untuk jadi yang bermanfaat. Kata bijak hari ini saya ambil dari kutipan Bapak B.J. Habibie, di mana beliau mengatakan bahwa keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Oke, sementara kata-kata bijak hari ini adalah berjalanlah, jangan berlari, karena kehidupan itu terus berjalan, bukan pelarian. Terima kasih. Sejenak menjeda tidak apa-apa, sekedar untuk beristirahat dan kembali mengisi daya. Ketika kita didera lelah, menjedaklah. Ketika kita sedang marah, menjedaklah. Ketika sedang gelisah, menjedaklah. Tapi ketika menjeda, kita tak kandas berdoa. Kesuksesan adalah hasil dari ketekunan, kerja keras, dan belajar dari kegagalan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Salam dan bahagia. Hidup adalah sebuah perjalanan dan sebuah pembentukan jati diri. Maka jati diri dalam perjalanan adalah dua hal yang sangat penting, bagaimana kita meraih satu tujuan yang jelas dan terarah. Maka dari itu, perjalanan dan jati diri itu hal yang harus kita fokuskan untuk meraih apa yang kita inginkan. Terima kasih. Jika kamu hanya bertahan di zona aman, maka kamu tidak akan mendapatkan hal-hal yang baru. Maka jangan takut untuk mencoba suatu hal yang baru. Okay. Adalah profesi yang sangat mulia yang membentuk karakter dan masa depan seseorang. Jika orang-orang mengingat saya sebagai guru yang baik, itu akan menjadi kehormatan terbesar bagi saya.
Bagaimana kesan Ibu selama mendampingi kami para CGP Angkatan 10 di kelas 1? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Supi Sofia. Saya dari SMPN 1 Cileklang. Kebetulan saya sebagai PP di kelas 1. Banyak sekali kesan yang saya rasakan selama mendampingi kelas ini. Kelas ini sangat luar biasa sekali karena walaupun kami sebagai pendamping, ternyata kami dapat ilmu yang banyak dari para teman CGP yang lain. Kesan-kesan mendampingi para CGP selama pendidikan guru penggerak luar biasa, sangat menyenangkan, sangat berkesan. Saya happy, saya bahagia mendampingi para CGP saya, baik yang khususnya CGP saya maupun CGP di kelas 1. Hal menarik apa yang Ibu dapatkan selama mendampingi kami? Hal menarik yang saya dapatkan ketika atau selama mendampingi para CGP di pendidikan guru penggerak, ya diantaranya tentunya banyak program-program yang dibuat oleh para CGP itu yang sangat luar biasa, terus juga menginspirasi saya sendiri untuk melaksanakannya di sekolah saya gitu, mempraktikannya di sekolah saya. Terus banyak pemikiran-pemikiran yang luar biasa yang menjadi masukan bagi saya sendiri seperti itu. Jadi banyak sekali hal menarik yang saya dapatkan dari para CGP saya, baik ataupun dari CGP di kelas 1. Apakah hal terberat yang Ibu rasakan selama mendampingi kami di kelas 1? Hal yang terberat dalam kegiatan atau pendidikan guru penggerak ketika mendampingi para CGP, tidak ada yang berat, alhamdulillah, karena CGP saya luar biasa semua. Jadi tidak ada yang berat karena semuanya berjalan dan kita bisa berkolaborasi, kita bisa kita bisa bersama-sama menuntaskan pendidikan guru penggerak ini dengan luar biasa dan penuh semangat. Jadi tidak ada yang berat. Hal yang sangat berat karena saya sebagai pengganti dari pendamping sebelumnya, tapi bisa dilewati dengan sangat baik. Saya bisa beradaptasi dengan yang lainnya. Sebutkan hal-hal unik yang dimiliki para CGP yang Ibu dampingi selama pendidikan. Ada hal yang saya pelajari ketika mendampingi para CGP di kelas ini dengan berbagai sifat, dengan kelucuannya, dengan kejailannya, tapi itu tidak mengurangi rasa senang saya ketika mendampingi. Karena menurut saya ketika kita sebagai pendamping itu bukan berarti kita menjadi orang yang paling tahu, tapi saya rasakan ketika mendampingi itu ilmu bisa didapat dari mana saja, tidak hanya kita sebagai pendamping, tapi dari para CGP yang lain banyak ilmu yang selama ini mungkin saya belum dapatkan gitu ya. Hal unik dari para CGP di kelas A, setiap lokakarya itu selalu pasti ada makanan, kita selalu bawa tram, itu hal yang paling unik. Karena ketika saya di angkatan 8 itu tidak seperti itu, berbeda di angkatan 10, pasti setiap lokakarya kita bawa tram. Setiap CGP membawa makanannya oleh-oleh dari tempat atau asalnya masing-masing. Terus setiap lokakarya pasti saya harus mencari anak atau CGP saya sendiri, karena ada nih bapak-bapak yang selalu bersembunyi di belakang tuh untuk nongkrong sekedar ngopi ketika kegiatan sudah mau mulai, dan itu saya seperti guru BK yang mencari anaknya. Itu hal unik para CGP saya. Juga ada para ibu-ibunya lucu-lucu semua, bapak-bapaknya juga lucu-lucu semua. Kalau lagi serius ya serius, bisa serius. Kalau lagi
Ya, bercandanya Masya Allah. Dan keren-keren. Saya suka di kelas 1. Lop. Hal apa yang nantinya akan Ibu rindukan dari kami, para CGP di kelas 1? Yang akan dirindukan dari para CGP di kelas 1. Tentunya buat ram-nya itu loh. Setiap lokakarya, saya sungguh kenyang sekali. Terus juga kelucuan Bapak Ibu, keseruan Bapak Ibu, terus juga hal-hal positif dari Bapak Ibu, praktik-praktik baik yang Bapak Ibu berikan, yang Bapak Ibu share di kegiatan lokakarya itu pasti kami rindukan. Pokoknya mah hal ketawa hahaha bersama di lokakarya itu sangat saya rindukan. Akan sangat saya rindukan. Mungkin suatu saat nanti ya, saya akan merindukan saat-saat ketika mendampingi para CGP. Dengan kejailannya, ketika kita belajar di kelas itu tidak serasa belajar, tapi santai gitu. Jadi kita sebagai pendamping juga tidak merasa kaku atau bagaimana, tapi dengan kesantaiannya gitu, tidak mengurangi kehikmatan dalam menempuh PGP ini. Apa yang Ibu harapkan dari kami setelah menyelesaikan PGP Angkatan 10? Harapan saya untuk Bapak, Ibu, calon guru penggerak yang sebentar lagi C-nya hilang, tentunya saya harap Bapak Ibu selalu sehat, selalu bahagia, terus juga di sekolahnya dapat terus melakukan praktik-praktik baik, mengembangkan sekolah dengan fokus yaitu tentunya berpusat pada murid. Apapun kegiatan yang Bapak Ibu laksanakan ataupun kita laksanakan, utamakan fokus kita untuk kemajuan pendidikan di sekolah kita serta kemajuan peserta didik kita. Satu lagi harapannya semoga kita bisa selalu menjaga silaturahmi ini dengan baik. Kasih quotesnya dong buat kami. Ada satu mungkin bisa dikatakan kata-kata ya yang bisa saya sampaikan untuk para CGP kelas 1 ini. Janganlah lelah untuk belajar, karena belajar itu tidak terbatas. Belajar itu bisa kita dapatkan di mana saja dan dari mana saja. Sekian, terima kasih. Semoga sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quotes of the day untuk para bapak dan ibu. Hidup hanya sekali Bapak Ibu. Jadi bahagialah dan bekerja keraslah. Bagaimana kesan Ibu selama mendampingi kami para CGP Angkatan 10 di kelas 1? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imas Upi Sofia. Saya dari SMPN 1 Cileklang. Kebetulan saya sebagai PP di kelas 1. Banyak sekali kesan yang saya rasakan selama mendampingi kelas ini. Kelas ini sangat luar biasa sekali, karena walaupun kami sebagai pendamping, ternyata kami dapat ilmu yang banyak dari para teman CGP yang lain. Kesan-kesan mendampingi para CGP selama pendidikan guru penggerak luar biasa, sangat menyenangkan, sangat berkesan. Saya happy, saya bahagia mendampingi para CGP saya, baik yang khususnya CGP saya maupun CGP di kelas 1. Hal menarik apa yang Ibu dapatkan selama mendampingi kami? Hal menarik yang saya dapatkan
dapatkan ketika atau selama mendampingi para JGP di pendidikan guru penggerak, ya diantaranya tentunya banyak program-program yang dibuat oleh para CGP itu yang sangat luar biasa, terus juga menginspirasi saya sendiri untuk melaksanakannya di sekolah saya gitu, mempraktikannya di sekolah saya. Terus banyak pemikiran-pemikiran yang luar biasa yang menjadi masukan bagi saya sendiri seperti itu. Jadi banyak sekali hal menarik yang saya dapatkan dari para CGP saya, baik ataupun dari CGP di kelas 1. Apakah hal terberat yang Ibu rasakan selama mendampingi kami di kelas 1? Hal yang terberat dalam kegiatan atau pendidikan guru penggerak ketika mendampingi para CGP tidak ada yang berat, alhamdulillah, karena CGP saya luar biasa semua. Jadi tidak ada yang berat karena semuanya berjalan dan kita bisa berkolaborasi, kita bisa kita bisa bersama-sama menuntaskan pendidikan guru penggerak ini dengan luar biasa dan penuh semangat. Jadi tidak ada yang berat. Hal yang sangat berat karena saya sebagai pengganti dari pendamping sebelumnya, tapi bisa dilewati dengan sangat baik. Saya bisa beradaptasi dengan yang lainnya. Sebutkan hal-hal unik yang dimiliki para CGP yang Ibu dampingi selama pendidikan. Ada hal yang saya pelajari ketika mendampingi para CGP di kelas ini dengan berbagai sifat, dengan kelucuannya, dengan kejailannya, tapi itu tidak mengurangi rasa senang saya ketika mendampingi. Karena menurut saya ketika kita sebagai pendamping itu bukan berarti kita menjadi orang yang paling tahu, tapi saya rasakan ketika mendampingi itu ilmu bisa didapat dari mana saja, tidak hanya kita sebagai pendamping, tapi dari para CGP yang lain banyak ilmu yang selama ini mungkin saya belum dapatkan gitu ya. Hal unik dari para CGP di kelas A, setiap lokakarya itu selalu pasti ada makanan, kita selalu bawa tram, itu hal yang paling unik. Karena ketika saya di angkatan 8 itu tidak seperti itu, berbeda di angkatan 10, pasti setiap lokakarya kita bawa tram. Setiap CGP membawa makanannya oleh-oleh dari tempat atau asalnya masing-masing. Terus setiap lokakarya pasti saya harus mencari anak atau CGP saya sendiri, karena ada nih bapak-bapak yang selalu bersembunyi di belakang tuh untuk nongkrong sekedar ngopi ketika kegiatan sudah mau mulai, dan itu saya seperti guru BK yang mencari anaknya. Itu hal unik para CGP saya. Juga ada para ibu-ibunya lucu-lucu semua, bapak-bapaknya juga lucu-lucu semua. Kalau lagi serius ya serius, bisa serius. Kalau lagi ya bercandanya Masya Allah. Dan keren-keren. Saya suka di kelas 1, love. Hal apa yang nantinya akan Ibu rindukan dari kami, para CGP di kelas 1? Yang akan dirindukan dari para CGP di kelas 1, tentunya buat tram-tramnya itu loh. Setiap lokakarya saya sungguh kenyang sekali. Terus juga kelucuan Bapak Ibu, keseruan Bapak Ibu, terus juga hal-hal positif dari Bapak Ibu, praktik-praktik baik yang Bapak Ibu berikan, yang Bapak Ibu share di kegiatan lokakarya, itu pasti kami rindukan. Pokoknya mah hal ketawa hahaha bersama di lokakarya itu sangat saya rindukan, akan sangat saya rindukan. Mungkin suatu saat nanti ya, saya akan merindukan saat-saat ketika mendampingi para CGP. Dengan kejailannya, ketika kita belajar di kelas itu tidak serasa belajar,
tapi santai gitu. Jadi kita sebagai pendamping juga tidak merasa kaku atau bagaimana, tapi dengan kesantaiannya gitu, tidak mengurangi kehikmatan dalam menempuh PGP ini. Apa yang Ibu harapkan dari kami setelah menyelesaikan PGP Angkatan 10? Harapan saya untuk Bapak, Ibu, calon guru penggerak yang sebentar lagi C-nya hilang, tentunya saya harap Bapak Ibu selalu sehat, selalu bahagia, terus juga di sekolahnya dapat terus melakukan praktik-praktik baik, mengembangkan sekolah dengan fokus yaitu tentunya berpusat pada murid. Apapun kegiatan yang Bapak Ibu laksanakan ataupun kita laksanakan, utamakan fokus kita untuk kemajuan pendidikan di sekolah kita serta kemajuan peserta didik kita. Satu lagi harapannya semoga kita bisa selalu menjaga silaturahmi ini dengan baik. Kasih quotesnya dong buat kami. Ada satu mungkin bisa dikatakan kata-kata ya yang bisa saya sampaikan untuk para CGP kelas 1 ini. Janganlah lelah untuk belajar, karena belajar itu tidak terbatas. Belajar itu bisa kita dapatkan di mana saja dan dari mana saja. Sekian, terima kasih. Semoga sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quotes of the day untuk para bapak dan ibu. Hidup hanya sekali Bapak Ibu. Jadi bahagialah dan bekerja keraslah.